Halo sahabat Komsus dan saudara-saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam podcast Kasih, Katekese Singkat dan Hidup bersama saya Pastor Samuel Sirampun dan juga Pastor Aidan yang selalu setia memberikan refleksi, memberikan pemahaman, memberikan informasi mengenai kitab suci, khususnya yang saat ini kita bahas, eh, kelima Taurat Musa. Nah, sudah ada 4 kitab Taurat Musa yang kita sudah bahas, dari kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan, dan sekarang kita ke kitab Taurat Musa yang kelima, kitab Ulangan, ya Pastor ya. Nah, mungkin bagus Pastor Aidan bisa kembali mereview dari 4 kitab Taurat Musa yang sudah kita bahas supaya nanti bisa dijembatani bagaimana kaitannya dengan kitab Ulangan ini. Iya, Silakan Pastor. baik Pastor. Kitab Kejadian itu berbicara tentang terjadinya segala sesuatu, sejarah penyelamatan Allah dimulai dari satu keluarga kecil yaitu Abraham yang menjadi cikal bakal nanti lahirnya 12 suku Israel. Dan sebenarnya nanti kita lihat juga dalam murid Yesus kan 12 orang. Jadi sebenarnya itu kelanjutan dari apa yang sudah dimulai dari awal. Nah, kitab Keluaran, bangsa ini meninggalkan Mesir menuju tanah terjanji dipimpin oleh Musa. Lalu imamat itu ibaratnya bekal yang mereka akan jalani, cara hidup, cara beribadat, cara memuji Allah, dan bagaimana Allah tetap tinggal di tengah-tengah mereka sebagai Allah yang kudus, dan bangsa ini disebut bangsa yang kudus. Nah, kitab Bilangan berbicara tentang bagaimana bangsa ini mempersiapkan diri memasuki tanah terjanji Kanaan. Nah, sekarang kita sampai di kitab yang kelima, yaitu kitab Ulangan. Kenapa disebut kitab Ulangan? Karena sebenarnya itu mengulang, ada beberapa hal yang mengulang di sana. Lalu kitab ini sebenarnya persis berada sebelum memasuki tanah terjanji. Jadi belum masuk tanah terjanji. Ya, belum ya. Ya, jadi ya mungkin dengan kata ulangan ya mereview juga ya apa Ya. yang sudah terjadi. Ya. Dari ibaratnya ya kalau kita sederhanakan seperti anak-anak mau ujian, mau lulus itu diuji dulu. Jadi diingatkan bahwa kita ini dilindungi oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dan inilah poin-poin, inilah aturan, inilah hukum yang harus kamu pegang sebelum masuk ke tanah terjanji yang dijanjikan oleh Allah sendiri ini. Dan itu dalam kitab Imamat ya, ada aturan-aturan. Iya, betul. Ya. Terus dalam bahasa Latin kitab ini diberi judul Deuteronomium ya. Iya. Nomium. Iya. Ya, bisa dijelaskan ini maksudnya, Iya. Pastor, apa? Betul. Dalam bahasa Latin disebut Deuteronomium, sebenarnya itu merujuk pada judul yang diberikan oleh Alkitab bahasa Yunani. Deuteronomos. Jadi Deutero itu kedua, nomos itu hukum. Itu dibedakan dengan protonomos. Nah, kenapa disebut ulangan? Karena beberapa bagian sebenarnya dalam kitab Keluaran itu diulang di sini. Dalam kitab Keluaran misalnya dalam bab 20 sampai bab 23 itu yang pertama kali disampaikan hukum seperti hukum Dekalog itu 10 perintah Allah. Itu kan 10 perintah Allah kan dibagi dua. 1 sampai 3 itu kan relasi dengan yang ilahi Allah. 4 sampai 10 itu relasi dengan sesama. Kan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak pantas. Sayalah satu-satunya yang harus disembah, jangan menyembah yang lain, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat, dan kuduskanlah hari Tuhan. Lalu mulai perintah keempat itu hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut Dekalog. Itu disebut protonomos, hukum yang pertama kali disebutkan dalam kitab Keluaran, khususnya bab 20 sampai 23. Tapi dalam Ulangan, khususnya dalam Ulangan bab 12 sampai 26,
itu diulang beberapa bagian, termasuk ini yang 10 perintah Allah ini. Jadi diulang, maka diberi judul Deuteronomos, artinya hukum nomos yang kedua. Nah, bisa dipahami kenapa diulang, karena mau ditekankan bahwa inilah hukum yang dikehendaki Allah untuk dilaksanakan dan dihayati oleh bangsa yang terpilih ini. Tapi judul dalam bahasa aslinya sendiri, dalam bahasa Ibrani bukan Deuteronomium, tetapi Ele Haddebarim. Artinya inilah perkataan-perkataan. Karena apa? Itu berisi sebenarnya pesan Musa untuk bangsa ini ketika akan memasuki tanah terjanji. Musa mengatakan, pada hari ini diperhadapkan kepadamu dua hal, berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Kalau kalian setia pada jalan Allah, kalian akan mendapatkan berkat dan kehidupan. Tetapi kalau kalian menyimpang dari jalan Allah, kalian akan mendapatkan kutuk dan kematian. Ya. Jadi dalam kitab Ulangan ini ada begitu banyak hal yang diulang ya. Betul. Untuk memberikan penekanan-penekanan bahwa inilah yang penting untuk direnungkan, diikuti dan ditaati supaya dapat berkat ya. Betul. Nah, dan itu juga mungkin menjadi pengantar supaya kalau kamu taati ini, kamu akan bisa masuk ke tanah Kanaan nanti. Iya, betul. Ya. Jadi ibaratnya Musa seorang bapak yang akan melepas anaknya dewasa untuk mengarungi kehidupan ini. Ya. Ini nasihat-nasihat bijak yang harus kalian pegang ya. Musa juga seperti itu. Hari ini dihadapkan kepadamu dua hal ini. Ya. Ya. Nah, dalam kitab ini Ulangan 6 ayat 4-5 terdapat yang disebut Shema Israel ya. Ya, bisa dijelaskan tentang kisah ini? Iya. Atau maksud ini, kata-kata ini, Shema Israel? Shema Israel itu kan berisi sebenarnya boleh dikatakan syahadat atau pengakuan iman bangsa ini yang harus diulang-ulang terus supaya itu betul-betul meresap, dan itu yang menjadi kompas hidup. Karena inti atau isi dari Shema Israel itu adalah apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa, yang satu, dan dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Ini yang harus diulang-ulang terus dan didoakan. Jadi itu ibaratnya nafas kehidupan bagi ini. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa, dan engkau harus mencintai Dia dengan seluruh hidupmu, seluruh kekuatanmu, seluruh jiwa ragamu. Ini yang menjadi boleh dikatakan satu core, satu inti dari kitab Ulangan yang harus dihayati oleh setiap umat yang menjadi umat pilihan Allah. Jadi itu ditekankan, Allah itu esa, dan Allah itu harus dicintai dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa raga. Ya, apakah ini sesuatu yang diulang juga atau ini merupakan sebuah gagasan baru dalam kitab Ulangan, Pastor? Ini sebenarnya boleh dikatakan kristalisasi atau akumulasi dari perjalanan panjang bangsa ini, dan mereka sampai pada satu keyakinan bahwa satu-satunya yang harus disembah adalah Allah yang esa, dan satu-satunya yang harus dicintai adalah Dia, tidak boleh mendua hati. Dan ini sebenarnya itu harus diturunkan dari generasi ke generasi. Seorang ayah mengajarkannya kepada anaknya, dan anaknya menurunkannya ke generasi-generasi berikutnya. Karena yang mau dikatakan adalah apa? Dulu kita adalah orang yang tertindas di tanah jajahan Mesir, tetapi karena belas kasih Allah, Dia menyelamatkan kita dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung, dan Dia membawa kita ke tanah yang melimpah susu dan madu. Jadi betapa besarnya kasih Allah kepada kita, dan karena itu kasih Allah yang ini tidak boleh dilupakan. Itu harus dibangun terus dan menerus sehingga bangsa ini tetap sadar bahwa kita adalah bangsa yang dipilih, yang dicintai oleh Allah, dan karena itu kita wajib juga mencintai terutama kepada Allah dan sesama. Dan ini saya kira satu ungkapan iman yang mengantar orang pada apa arti hidup yang sesungguhnya. Dan ungkapan ini harus disampaikan secara turun-temurun. Disampaikan secara turun-temurun dan didoakan terus-menerus. Iya. Supaya orang selalu ingat keturunan dan keturunan ke bawahnya selalu ingat bahwa
Tuhan itu begitu baik kepada kita. Iya. Dia mengangkat nenek moyang kita dari perbudakan di Mesir dan memberikan janji tanah Kanaan. Dan dia penuhi janji Tapi itu. penuh ya, Iya, Allah yang setia pada janjinya, betul. bukan janji-janji palsu dan juga bukan janji buta, Dan tetapi bukan alamat palsu. iya, iya, itu ya, Pastor. Nah, dalam kitab ini kan tokoh Musa masih sering disebut ya. Iya. Nah, apa kaitan ini kitab ini dengan Musa yang masih sering disebut dalam kitab ini? Nah, ini yang menarik. Jadi, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tokoh utamanya adalah Musa. Karena dialah yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Bahkan dia menjadi tokoh yang sangat istimewa, diberikan kesempatan istimewa untuk berhadapan muka dengan muka dengan Allah. Itu satu kehormatan yang luar biasa di antara para nabi yang boleh memandang Allah, berbicara dengan Allah, dan bahkan membawa pesan yang disampaikan oleh Allah. Tapi menariknya adalah apa? Musa itu tidak diizinkan masuk ke dalam tanah terjanji. Kenapa, Pastor? Sebenarnya di kitab Bilangan itu kan ketika mereka tiba di Meriba itu berarti pertengkaran. Ya. Jadi bangsa ini itu memberontak bahwa kami mau mati kehausan di sini, tidak ada air. Apakah kau bisa beri kami air? Lalu Musa bersama Harun memohon kepada Tuhan. Bangsa ini marah-marah, memberontak karena tidak ada air. Lalu Allah mengatakan, jangan takut, tunjukkanlah kepada mereka bahwa Allah bisa memberikan air, pukulkanlah tongkatmu itu ke batu. Nah, Musa kemudian menyampaikan kepada bangsa ini, kalian pikir kami tidak bisa beri air? Dia pukul 2 kali batu itu. Jadi 2 kesalahan Musa. Yang pertama adalah harusnya Allah yang dia tunjukkan memberikan air, tetapi mungkin karena kemarahan ya, dia tunjukkan kami, dan dia hantam 2 kali. Dan sebenarnya itu yang menjadi kesalahan Musa sejauh kita baca dari kitab ini. Dan boleh hanya memandang tanah terjanji ini dari atas gunung Nebo, dan tidak diizinkan untuk masuk. Tetapi poin yang kita renungkan adalah apa? Musa berkorban segala-galanya, tetapi dia rela hati, toh tidak menginjakkan kaki ke dalam tanah terjanji ini, tetapi dia tetap bahagia karena orang yang dia antar ini bisa memasuki tanah terjanji ini. Mungkin sekali lagi kalau kita refleksikan, kadang-kadang banyak orang berkorban seperti guru tanpa tanda jasa, dan mungkin tidak semuanya harus diingat. Tetapi tidak berarti semua jasa-jasa itu hilang begitu saja, tetapi itu yang menjadi persembahan terbaik untuk Allah. Dan saya kira itu yang kita temukan dari Musa, seorang yang luar biasa, berkorban segala-galanya, tetapi itu juga dia tidak harus memiliki hal ini. Dan itu kebesaran hati yang luar biasa dari seorang Musa. Itu yang menarik sekali kita lihat. Ya. Dan Musa itu tidak sampai protes kepada Tuhan ya, bahwa saya ini sudah berjuang membawa bangsa ini keluar dari Mesir dengan segala macam perjuangan dan usaha segala macam, tapi kok saya tidak diizinkan masuk. Itu dia tidak protes ya. Justru dengan rendah hati, ya saya rela untuk ini, tetapi yang penting saya sudah mempersiapkan bangsa ini untuk masuk. Ya, betul-betul dia memposisikan saya hanya adalah alat di tangan Tuhan yang Tuhan pakai. Terserah Tuhan, terserah rencana Tuhan. Dia menjalaninya dengan penuh kesungguhan, dengan totalitas dan kesetiaan yang luar biasa. Kira itu ya. Apakah juga dengan tidak masuknya Musa ke tanah terjanji, tanah Kanaan ini, mau menunjukkan bahwa siapa yang memberontak di hadapan Tuhan itu tidak diperkenankan. Mengapa saya katakan memberontak? Ketika dia diminta untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang memberikan air, tetapi dia memberikan, dia menunjukkan dirinya, bukan ya. Kemudian disuruh memukul 1 kali, tetapi dia pukul 2 kali. Apakah itu artinya bahwa ya ini sebuah pemberontakan atau sebuah kesalahan besar yang dilakukan Musa sehingga dia tidak masuk? Iya. Kalau kita coba beri, ya ini penafsiran pribadi saya, Pastor. Jadi sebenarnya kurang lebih generasi baru yang akan masuk ke tanah terjanji ini. Jadi ibaratnya generasi ini dimurnikan, dibersihkan selama dalam perjalanan di padang gurun, dan generasi baru yang akan memasuki tanah yang diberikan oleh Allah ini. Jadi generasi yang sebelumnya termasuk Musa adalah generasi mempersiapkan, dan generasi muda yang masuk. Lalu
Tadi waktu kita membahas kitab Bilangan, saya mengatakan dua orang yang diizinkan masuk, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, karena dua orang inilah yang percaya pada bahwa Allah lah yang akan memimpin kita dan memberikan tanah ini. Tetapi kata Yosua juga yang meneruskan perjuangan Musa mengantar bangsa ini masuk ke tanah terjanji, itu seakar dengan kata dari Yesus, Yesua, artinya Allah yang menyelamatkan. Sehingga itu punya makna teologi, tentu saja adalah Allah lah yang memimpin bangsa ini. Kita ya sekali lagi, Musa adalah orang yang dipilih, tetapi yang pemimpin yang sejati adalah Allah sendiri. Saya kira itu pesan yang bisa disampaikan dari sini. Oke, baik Pastor. Lalu setting akhir kisah ini ada di di dataran Moab ya, di lokasi yang diyakini sebagai Gunung Nebo, tempat Musa memandang tanah terjanji ya, karena tadi Pastor mengatakan ya hanya diperkenankan untuk ya memandang pemandangan yang indah di tanah terjanji, tetapi tidak bisa masuk. Bisa dijelaskan sedikit tentang lokasi arkeologis biblis ini? Iya, baik Pastor. Jadi kalau kita berkunjung ke Holy Land, ke tanah terjanji ini, umumnya kalau kita masuk lewat Amman, Yordania. Ya, jadi Yordania biasanya sih kalau para peziarah itu akan diantar ke Gunung Nebo, tempat yang diyakini disitulah Musa memandang tanah terjanji. Dan memang dari atas Gunung Nebo itu kita kemudian bisa melihat lembah Yordan di bawah tanah terjanji, sampai di depan itu kan ada Laut Mati. Dan kalau kita turun itu memang padang gurun, dan kita kan sampai di Laut Mati, lembah Yordan. Itu memang tempat yang paling rendah di dunia. Itu dia. Jadi itu kalau kita dari Gunung Nebo, dari Yordania turun ke bawah, itu seperti kalau kita di atas pesawat, jadi telinga rasanya apa itu? Tersumbat kayak. Iya, tersumbat seperti itu. Nah, di Gunung Nebo ini sebenarnya makam Musa tidak ditemukan, tetapi secara arkeologis diyakini di situ. Dan kemudian di situ ada biasanya ditaruh secara memorial itu tiang atau tiang yang ditancapkan di tanah, lalu di atasnya itu ada gambar ular tembaga. Sebenarnya dikaitkan dengan kisah dalam perjalanan Musa di padang gurun, ketika bangsa ini memberontak, itu kemudian dipagut oleh ular berbisa dan mereka mati. Akhirnya mereka menyesal dan minta kepada Musa, "Musa, selamatkanlah kami." Lalu Musa memohon kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah mengatakan, "Buatlah ular tembaga dan letakkan di atas tiang. Lalu siapapun yang dipagut ular memandang ular tembaga ini, dia tidak akan sembuh. Iya, dia tidak akan mati, dia akan sembuh." Nah, nanti Injil Yohanes merefleksikan hal itu dalam diri Yesus Kristus. Bukan lagi ular tembaga yang ditinggikan, tetapi Yesus Kristus yang ditinggikan, sehingga orang kalau disengat oleh dosa tidak membawa kematian, tetapi bisa mendapatkan keselamatan kalau melihat Kristus yang tersalib, yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Jadi ini pengalaman di kitab Ulangan ini kuat sekali, kemudian nanti direfleksikan dalam Perjanjian Baru, salah satunya direfleksikan dalam Injil Yohanes bab 3 tentang bagaimana seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Kristus ditinggikan supaya setiap orang yang memandangnya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Menarik sekali itu ya kaitannya itu. Nah, Pastor Raidan, apa pesan pokok ya dari kitab Taurat Musa yang kelima ini? Iya. Nah, kalau kita lihat seperti tadi kita sudah diskusikan, yang pertama adalah ada penekanan tentang hukum di sini. Misalnya Dekaloge, hukum 10 perintah Allah itu sampai 2 kali diungkapkan, baik dalam kitab Keluaran maupun kitab Ulangan. Itu menunjukkan bahwa bangsa ini harus mengikuti hukum yang diberikan sendiri oleh Allah lewat Musa. Yang kedua adalah Musa adalah tokoh yang luar biasa, tetapi dia betul-betul hanya menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang menjadi pemimpin utama dari perjalanan bangsa ini menuju tanah terjanji. Yang kedua adalah
Allah memenuhi janjinya dengan memberikan tanah ini, tetapi lewat Musa itu diberikan kesadaran atau pemahaman bahwa hari ini diperhadapkan kepadamu dua hal, berkat atau kutuk, Kutuk kehidupan atau kematian. kematian. Dan itu menunjukkan apa? Di satu sisi, Allah itu maha baik, maha kuasa memberikan seluruh berkatnya, tetapi di sisi lain manusia punya kehendak bebas untuk menentukan mau memilih jalan mana, dan pilihan itulah yang akan menentukan jalan keselamatan. Musa, atau juga kita temukan dalam 5 Taurat ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, berisi rencana keselamatan Allah. Sekarang bagi kita manusia punya kehendak bebas untuk membaca, menerima, dan menghayati ini, atau malah sebaliknya. Tetapi seperti kata-kata Yosua, dia mengatakan, saya dan semua orang-orangku akan tetap setia pada apa yang Allah rencanakan dalam hidup ini. Dan itu kita baca dalam kitab Ulangan. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya dan juga refleksinya, sampai juga mengkaitkan kisah ular ya, tembaga dengan kisah Yesus, Kristus yang ya, tersalib. Kristus yang tersalib. Siapa yang memandang itu akan selamat ya, begitupun siapa yang memandang Yesus akan beroleh keselamatan gitu ya. Baik, Pastor. Sahabat Kompas dan saudara-saudara terkasih, kita sudah bersama dengan Pastor Iran sudah membahas 5 kitab Taurat Musa. Ya, ada begitu banyak informasi atau ada begitu banyak kisah dan juga refleksi yang narasumber kita Pastor Aidan sudah sampaikan kepada kita. Jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast ini untuk memperoleh informasi, pembelajaran tentang kitab suci, khususnya kitab berikutnya. Ya. Terima kasih Pastor Aidan sudah bersama selama 5 pembahasan kitab Taurat Musa ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Pastor Samuel, terima kasih, juga tim Konseil Keuskupan. Semoga terus maju dan menjadi sarana pewartaan kabar sukacita Kristus. Amin. Ya, Pastor.